Tes 1, 2, 3 cek. Clear sound. Ya, terima kasih. Kita akan mulai. Selamat malam. Untuk teman-teman, ada Pak Billy, Pak Henry, Pak Nicholas, Pak Setiawan, Pak Sam, Pak Tony, dan Bro Danang. Kita akan mulai, mungkin yang lain telat, yang daftar ada sekitar 20 orang lebih, karena ini bukan free untuk publik, tapi untuk member Go Markets, maka special edition yang kita provide di sesi kelas Go Master kelas Indonesia, versi bahasa Indonesia. Kedepannya kita akan gabung dengan grup dari negara lain, khususnya untuk Go Markets, nasabah-nasabahnya. Terima kasih. Ini berkat kerjasama dari ST Education dengan broker luar, Go Markets, STP. Ini broker yang lumayan sudah lama dan saya sudah pakai dari 4 tahun lalu, lebih dari 4 tahun lalu, dan so far spread bagus, terendah dibanding broker luar negeri lainnya. Kemudian juga untuk WD dan deponya lumayan bagus, semua lancar, mau besar mau kecil pun dilayani, nggak aneh-aneh. Dan so far saya merasa nyaman. Jadi dengan menggunakan Go Market ini saya diminta untuk menjadi edukator, edukasi atau trainer untuk para klien ataupun traders ataupun nasabah daripada Go Markets. Ya, jadi sekali lagi di sini posisi saya adalah sebagai edukator ya, atau pengajar lah, trainer ya. Tapi nanti ada versi bahasa Inggrisnya juga, ada versi bahasa Indonesia juga. Jadi digabung dari market negara lainnya pun yang menjadi member Go Markets akan bergabung dengan kita. Special edition yang akan kita buat di kelas malam hari ini, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya, mungkin teman-teman yang belum pernah kenal saya adalah Joe, jadi ada Bu Ame, ada Pak Wirawan, dan Pak Koko ya. Saya adalah Joteng, pengalaman di trading belum lama, baru 10 tahunan ya, belum 20 tahun lebih, mau 10 tahun lah ya, tapi so far saya full time trader. Dan selama setahun lebih ini saya menggunakan teknik yang cukup stabil, scalping ataupun intraday dengan profit yang lumayan besar. Nanti saya akan show profit saya dengan pengalaman saya trading dari beberapa ilmu yang saya gabungkan menggunakan price action. Jadi saya nggak menggunakan indikator. Jadi murni yang apa yang saya ajarkan di kelas kita ini berdasarkan supply and demand ataupun price action. Jadi naked chart istilahnya lah. Jadi kita nggak beli indikator, nggak jual indikator. Jadi murni kita berdasarkan price action. Nanti saya akan jelaskan di dalam sesi-sesi berikutnya juga. Ya, ini ada YouTube saya aktif di YouTube, tapi sementara ini saya lagi off dulu karena banyak sekali project yang sedang dikerjakan. Kemudian juga saya ada Facebook, teman-teman boleh join, dan Instagram untuk bisa memantau ataupun melihat aktivitas trading saya ataupun kegiatan saya lainnya. Karena saya bukan, selain trading, saya ada bisnis lainnya sebagai entrepreneur. Jadi Bapak Ibu, nanti akan kita sama-sama saling mengenal dan belajar bersama. Jika ada pertanyaan, monggo di kolom chat. Jadi setelah kelas ini selesai, silakan boleh bertanya melalui teman-teman punya account manager di Go Market untuk bisa bertanya mengenai sesi. Ya, ini salah satu portfolio saya, belum banyak ya. 100, sekarang udah lebih sih, 113 yang X-Men, kemudian yang Bejo ini ada 55 dalam waktu 4 minggu, yang satu lagi 2 bulan. Ya, ini risikonya kecil, drawdown-nya pun masih di bawah 40%, 30%. Ini gara-gara waktu itu saya testing, lagi pula ini account pribadi, begitu ya. Dan ini profitnya lumayan banyak, dan ini kita ada juga program lainnya. Jadi Bapak Ibu nanti akan coba kita belajar ataupun membuat satu program untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan profit daripada kita punya teknik. Ya, silakan kalau ada pertanyaan di kolom chat. Sekali lagi, trading mengandung risiko, jadi sekali lagi ini bukan sifatnya pasti. Kemudian juga kita tidak ada jaminan bahwa tidak pernah selalu menang terus, mungkin aja mengalami kekalahan atau kerugian. Tapi kita belajar untuk money management supaya kita bisa selalu mendapatkan profit. Ya, itulah sekilas mengenai saya dan disclaimer ya. Jadi pengenalan terhadap saya nanti kita bisa bahas lagi selanjutnya. Yang pasti so far selama ini setelah 2 bulan ini saya mengalami trading for living. Artinya target saya awalnya cuma $50 sehari profit, lalu bertambah terus, sekarang sudah mendekati $1.000 per hari.
Tapi nggak setiap hari trading. Kalau market lagi jelek, lagi sideways di gold, saya nggak masuk. Tapi sekali dapat bisa 4 kali, 3 kali. Jadi bisa dapat 50, 20 juta, 30 juta. Gitu. Nanti saya tunjukin. Ya. Sekali lagi ini real trading, bukan scam, bukan robot trading, bukan investasi bodong ya. Sekali lagi ini adalah real trading, benar-benar trading menggunakan analisa. Dan kita masuk menggunakan mental psikologi trading. Jadi Bapak Ibu mungkin teknikalnya jago, tapi psikologinya atau mentalnya tidak bisa nahan floating atau takut deg-degan, untung sedikit di close, rugi banyak di floating banyak ditahan, begitu ya, sehingga Anda mengalami kepanikan. Nah itulah yang akan kita pelajari dalam sesi-sesi di kelas Go Master Class ini. Ya, sekali lagi, ini trading ataupun pelatihan ini bersifat dasar. Jadi teman-teman jangan khawatir, nggak langsung saya loncat ke yang expert atau advance. Jadi Bapak Ibu yang belum pengalaman di trading, boleh pelan-pelan belajar, kemudian juga nanti boleh juga bertanya kepada saya melalui account manager masing-masing. Ya, yang pertama sesi kita sebenarnya ada banyak ya. Jadi dibikin setup atau program dari Go Market ini kepada saya dan tim STI untuk melakukan beberapa sesi ke bulan-bulan berikutnya. Jadi mungkin sebulan maksimal 2 kali. Ya, sehingga tidak terlalu sering setiap minggu. Kenapa? Karena perlu banyak latihan. Sehingga materi yang kita berikan itu bertahap sekali. Saya nggak terlalu banyak juga supaya teman-teman bisa belajar bersama-sama. Jadi dasar sekali kita harus pelajari. Bukan hanya sekedar latihan, itu lupa, tidak bisa dipraktekin. Saya maunya itu kita sama-sama belajar, Anda dapat ilmunya, dan Anda bisa langsung praktekin, dan kemudian hasilnya profit. Dan kalau jangan lupa, kalau profit, tolong info ke saya, ataupun ke account manager bahwa ilmu yang saya berikan ini berguna. Ya, jadi sekali lagi, saya belum masuk ke teknik dulu nih, saya masih brainstorm dulu supaya teman-teman ngerti. Ya, bagaimana sih menjadi sukses dan bisa mendapatkan profit di trading? Tujuan trading apa sih sebenarnya? Ya, profit. Bukan berarti teman-teman harus depo, dan jarang WD, bahkan nggak pernah WD. Nah, itu yang sangat berbahaya sekali kalau Anda selalu deposit maksudnya gitu ya, sehingga Anda tidak pernah mengalami yang namanya menikmati hasil Anda trading. Trading itu apa sih? Trading beda dengan gambling, nanti saya jelasin juga. Ya, trading beda dengan investasi. Jadi ada 3 jenis trading versus gambling, trading versus investasi. Di mana yang teman-teman berjalan atau dijalankan sekarang? Jangan sampai salah paham begitu ya. Karena pengalaman saya melihat teman-teman saya juga banyak yang gambling, banyak juga yang loss besar. Sehingga apa akhirnya? Inilah. Ya, jadi teman-teman yang sudah pernah mengalami kerugian besar, ya siapa? Misal banyak sekali mungkin yang pernah margin call. Ya, ada juga yang pernah sekarang mengalami floating besar misalnya gitu ya. Ataupun berapa kali Anda kalah, berapa kali Anda margin call, berapa besar? Apakah ada yang sampai jual rumah gitu ya? Apa ada yang jual mobil begitu? Ada juga mungkin ya. Kenapa bisa kalah atau rugi trading itu? Kenapa Anda selalu salah? Harga dibeli, Anda buy, harga terjun. Anda sell, harga terbang. Kebalikannya selalu. Begitu ya. Lalu Anda panik, Anda close, cut loss, sehingga Anda mengalami kerugian. Kalau rugi baru 1%, 2% masih oke. Tapi kalau sampai rugi 50%, itu membalikkan keadaan itu susah sekali dan lama. Ya, itulah yang kita akan pelajari bersama-sama. Ya. Lalu Anda trading sudah berapa lama? 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun? Di atas saya mungkin 15 tahun, gitu ya. Apakah hasilnya sekarang bagus atau jelek? Begitu ya. Apakah Anda bisa mendapatkan profit konsisten? Nah, itu yang paling penting. Ya, apa arti profit konsisten? Setiap bulan itu Anda mendapatkan hasil yang kurang lebih mirip-mirip. Mau 3%, 10%, 5%, 7%, whatever, berapapun juga. Yang penting selalu menang. Atau selalu untung setiap bulannya. Bukan setiap menit, bukan setiap hari. Ada hitungannya ya. Sehingga itulah yang membuat saya bisa mendapatkan trading for living. Jadi ya saya hidup dari trading gitu. Bukan kebalikannya living for trading. Kita saya jelasin ya. Lalu apa Anda tradingnya? Tradingnya gold, euro USD, kripto, WTI atau oil atau indeks saham ataupun Nasdaq ataupun yang lainnya. Apa yang Anda tradingkan? Atau saham? Beda lagi. Kita nggak bicara saham, kita bicara forex. Karena beda antara saham dengan forex, ya. Oke, nah inilah yang saya perlu sharing. Jadi teman-teman boleh berpikir, menganalisa sendiri apa yang teman-teman alami selama ini. Bapak Ibu, apa yang Anda alami? Kenapa Anda masih mencari-cari ilmu trading yang baru? Begitu ya. Kenapa nggak konsisten belajar atau menggunakan ilmu yang sama selama beberapa bulan dan hasilnya baru bisa di-review.
Ya, seperti saya bilang tadi, so far saya setiap hari atau setiap 2 hari, 3 hari, pokoknya seminggu itu saya pasti WD, begitu ya. Bukannya sombong, bukannya sok pamer, bukan. Tujuan saya adalah untuk menjaga mental saya. Ada satu account yang atas nama tim saya juga, di broker lain juga, setiap kali menang saya WD. Mungkin seminggu, 2 minggu saya WD. Intinya balik lagi ke modal dasar. Misal contoh saya modal saya $1.500. Menang 500, menang 300, menang 200, saya WD. Jadi selalu bersih. Saya punya account dengan harga atau modal utama atau equity-nya sebesar 1.500. Seperti modal awal saya. Tujuannya apa? Menjaga mental saya. Kalau mental saya merasa account saya makin besar, maka saya pasang lot-nya makin besar. Nanti saya akan jelaskan cara money management yang saya terapkan selama ini yang tidak pernah margin call. Ya, mau keadaan apapun juga selalu aman. Ya, relatif, asal kita jangan overtrade, overload juga nggak boleh. Ya, jadi teman-teman apa tujuan Anda trading? For living atau for trading? Living untuk jadi hidup untuk trading atau trading untuk hidup? Kebalik ya. Kalau hidup untuk trading Anda depo terus. Depo terus, depo terus. Hidup Anda atau penghasilan Anda untuk depo terus. Tapi kebalikannya kalau trading for living, Anda trading untuk mendapatkan income. Ya, jadi bukan mitos lagi, bukan hal yang aneh lagi, trading for living itu bisa dapatkan. Tapi jangan ngejar setiap hari belum dapat, saya tungguin komputer gitu, saya tungguin chat gitu. Itu salah. Ya, ada saat-saatnya kita harus nunggu, ada kadang saatnya kita nggak perlu nunggu. Ada saatnya kita nggak perlu trading juga. Ada saatnya kita harus trading. Nah, itulah pengalaman jam terbang itulah yang membuat saya sudah menjadi trading for living. Ya mungkin yang sudah kenal saya di grup saya mungkin udah tahu saya udah sering show saya punya WD. Ya, sekali WD itu bisa ribuan dolar gitu ya. Dari beberapa broker lainnya dan termasuk Go Market pun saya WD dari profit saya gitu. Ada account realnya semua dan ini bukan account palsu gitu ya. Bisa ditanya kepada account manager begitu ya. Oke, sekali lagi apa target kita? Target kita untuk menjadikan hidup kita untuk trading atau trading untuk membuat kita hidup. Begitu ya. Kenapa? Karena trading itu menurut saya paling enak. Dengan gaji saya sekarang atau penghasilan saya dari trading itu saya bisa mengalahkan direktur punya income. Dulu saya masih kerja di suatu perusahaan coklat di Bandung gitu ya, besar. 11 tahun saya kerja, gaji saya paling nggak cuma 30, 40, 50 juta mentok. Itu pun saya harus nungguin kerja dari pagi sampai malam, Senin sampai Sabtu kadang-kadang lembur. Tapi setelah saya mengenal trading dan bisa, walaupun sempat jatuh bangun, nggak bisa langsung orang cepat bisa langsung trading for living, nggak bisa. Perlu jam terbang ya. Sehingga itu membuat saya jadi bisa sekarang bisa mendapatkan income melebihi direktur. Ya, bukannya sombong, bukannya show, tapi ini ada real. Ini fakta. Jadi teman-teman jangan sampai kejebak dengan sosmed, Facebook, Instagram punya promo. Wah, ada yang show profit terus merahnya nggak ditunjukin. Artinya ruginya atau floatingnya nggak pernah tunjukin. Dan nggak pernah ada WD-nya juga. Ada guru-guru atau mentor-mentor di YouTube yang show profit ribuan, jutaan dolar, puluhan juta, ratusan juta, tapi nggak pernah dilihat WD-nya. Coba minta rekeningnya, show dong. Kan ketahuan tuh, misalnya kalau broker luar kan transferannya dari PT mana atau dari nama siapa gitu kelihatan. Dan dia nggak bisa tunjukin. Jadi hati-hati dengan banyak penipuan-penipuan untuk menjebak teman-teman. Karena apa? Tujuan mereka adalah supaya teman-teman menjadi trading sebanyak-banyaknya dia dapat komisi. Ada mau kalah, mau menang, dia menang. Dia dapat komisi. Nah itu kita nggak mau. Jadi kita sama-sama. Bahkan saya pernah kasih investor password saya selama 2 bulan, 3 bulan ini saya kasih semua. Jadi benar-benar real. Bisa kelihatan tuh saya trading apa. Jadi nggak ada tipu-tipuan. Floating-floating. Profit-profit. Gitu ya. Menang-menang, kalah-kalah. Loss-loss, rugi-rugi, untung-untung. Gitu. Nah itulah namanya real trading, real traders. Berarti benar-benar guru, benar-benar mentor yang bisa menjelaskan bagaimana kita trading. Ya bukan hanya sekedar show profit ya, itu beda. Kalau show profit itu gampang. Bikin aja account palsu, account demo, show profit yang bagus. Yang merahnya ditutupin. Oke? Nah, ini saya lewatin dulu. Saya lewatin dulu ya, ini nanti aja. Nah, ini salah satu contoh kecil. Saya nggak mau show terlalu banyak, karena banyak banget yang lain-lainnya. Begitu ya. Nah, jadi sekali lagi sebelum saya masuk ke dalam technical, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada Pak Henry, Pak Pak banyak ya sekali ya, Pak Wahyu, Pak Wirawan, terima kasih sudah bergabung. Pak Nicholas Pariandi yang baru kenal, sama salam kenal. Bu Henisu ya ini ya. Ada Pak Billy juga tadi udah join. Pak Riyandi. Ya, kita akan lanjut ya. Jadi bagaimana caranya untuk kita menjadi topik kita? Ya, saya itu mengajarkan belajar bagaimana trading seperti market maker. Market maker itu siapa sih?
Jadi kebalikannya, bukan kita trading sebagai retail trader. Siapa retail trader? Kita retail trader. Bapak Ibu yang selama ini trading depo ke broker, itu namanya retail trader. Tapi yang menggerakkan market bukan kita. Bapak punya duit 10M, punya duit 50M, buy gold now, 20 lot, 30 lot, itu bukan berarti Anda bisa menggerakkan pasar, beda sama saham. Kita itu hanya over the counter, OTC namanya. Sehingga marketnya itu kita hanya bisa mengikuti market bergerak ke atas, kita buy, market bergerak ke bawah, kita sell. Kita nggak bisa menggerakkan market, nggak bisa. Kita hanya bisa follow. Itulah susahnya kita trading di dunia futures. Beda sama saham. Saham Anda bisa punya dana, bisa gerakin market, bisa gerakin harganya untuk emiten tertentu. Emiten tertentu Anda bisa gerakin dengan modal tertentu. Itu pun kalau ada stoknya. Ya, tapi kalau nggak ada stoknya susah juga. Oke, nah sekali lagi, bagaimana kita trading berdasarkan gaya market maker. Market maker itu bagaimana market maker? Market maker itu seperti hedge fund lah ya, atau bank-bank besar, Bank of England, Bank of America, segala macam gitu ya. HSBC, Citibank, dan segala macamnya itu yang menggerakkan pasar. Ya, lanjut ya. Lalu sesi yang pertama kan saya bilang bagaimana kita sukses dan mendapatkan profit. Sukses itu relatif. Ada mau profit 1%, setengah persen, jangan hitungnya dolar. Karena ada orang yang show profit ribuan dolar dengan pasang lotnya besar. Padahal cuma dapat pipnya cuma 5 pips, 10 pips, atau 5 poin, 1 poin. Itu beda. Ya beda antara poin, pips dengan USD. Kalau USD Anda mau besar, ya tinggal main lot besar. Artinya Anda harus punya modal besar. Tapi kalau Anda dihitungnya pips atau persentase, itu yang lebih, menurut saya lebih fair, lebih gentle. Gitu. Anda trading menang, ya menang. Kalah, ya kalah. Bukan berarti Anda tipu, karena mau show, karena sekarang saya banyak sekali. Tiba-tiba di zaman pandemi ini, 2 tahun ini, 2021, 2022, dan sebelumnya 2020, banyak sekali robot trading yang scam-scam. Ya kan? Sehingga itu merusak dunia trading. Tapi real trading tetap jalan. Ya, seperti saya, dengan adanya pandemi ini, bersyukur bisa menemukan ilmu baru yang bisa mendapatkan profit setiap hari. Begitu ya, nanti saya akan jelaskan. Oke, lanjut. Saya lanjut ya. Kalau belum ada pertanyaan, silahkan kalau ada lanjut pertanyaan di kolom chat. Ya, nah, sebelum masuk ke technical, ini sering kali saya bahas. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum kenal saya selalu tunjukkan piramida ini. Jadi jangan berpikir Anda ikut trading bisa langsung kaya. Itu yang bisa mengajarkan itu ataupun yang memberikan informasi itu biasanya orangnya sesat. Artinya Pak, Anda dipaksa ataupun dirayu ataupun digoda ataupun diiming-imingi lah. Profitnya setiap hari bisa ribuan dolar gitu ya. Kita nggak tahu itu real account ataupun dia punya duit siapa, kita nggak tahu. Mungkin aja bulan depan bisa margin call. Banyak sekali orang-orang trader-trader yang sok pinter, sok powerful, sok jago, akhirnya show profit, pasang lot besar, menang benar. Mungkin secara itu profit, tapi mungkin minggu depan margin call. Atau floating dia besar. Yang ditunjukin adalah profitnya aja. Nah, hati-hatilah dengan seperti penggoda itu, ataupun rayuan di Facebook ataupun di Instagram seperti itu. Ya, karena banyak sekali yang tipuan-tipuan. Kita harus pintar. Gitu ya, harus cari bedanya mana. Dan biasanya itu newbie itu bisa 50% pasti 2 bulan, 3 bulan hilang. Karena udah kalah, udah kabur dia. Ya, bilang, oh, forex itu susah lah, forex itu judi misalnya gitu. Ya karena dipaksa untuk cepat kaya. Ya, sehingga susah sekali untuk menjadi trader yang bisa puluhan tahun ataupun di atas 5 tahunnya udah bagus. Yang masih bisa bertahan. Ya, walaupun mungkin on off gitu ya. Ada teman juga on off ya. Bulan ini dia trading, hilang gara-gara margin call. 3 bulan lagi, 6 bulan lagi gatel tangannya trading lagi. Nah, jadi itulah membuat orang kadang-kadang berpikir kayak gambling gitu ya. Ah, saya mau menang nih, pasang gitu. Kalah udah selesai. Itu salah menurut saya pribadi. Karena trading itu seperti kita dagang, seperti saya bilang kan. Dagang itu jualan. Trade kan, trade, jual beli. Beda sama invest, beda sama gambling. Gambling, judi. Nah, itu kan full margin. Kalau kita nggak pernah full margin. Jangan sampai pernah full margin. Ya, nanti saya jelasin. Lalu berikutnya lagi. Nah, ini salah satu contoh. Dia cuma punya 70%, 60, 70, 80 setahun tuh. Segitu terus sama belasan tahun. Dan nggak cuma satu pair,
Ada juga instrumen lainnya, saham juga, forex juga, ada segala macam indeks dan segala macam ya. Sehingga si, senior kita ini, Jim Simons yang sudah relatif sudah sesepuh, ya sudah tua, senior sekali, dia sudah bisa membuktikan nama ilmunya itu kalau nggak salah turtle ya, kura-kura lah, ilmu tuh kura-kura. Artinya slow tapi dia, konsisten profit. Nah, saya sudah mencapai konsisten profit itu baru 6 bulan. Nanti setahun saya akan blast buktinya. Begitu ya. Dengan konsisten profit baru sebentar gitu ya. Dengan teknik yang baru saya ini setiap hari bisa profit trading konsisten gitu ya. Tapi nggak setiap hari trading, kalau bagus-bagus, kalau enggak. Nah, itulah kenapa saya bisa termotivasi ya melihat, oh ada bukti nyata loh sebenarnya di trading itu ada. Coba teman-teman Bapak Ibu cari siapa yang bisa mendapatkan profit konsisten seperti beliau. Mungkin bisa lebih, karena ini 70% kecil ya. Tapi ada yang 100, oh Pak Jo saya sebulan bisa 100. Ya mungkin 2 bulan lagi MC. Begitu ya. Kalau market, nah market seperti ini, saya jelasin sebentar ya. Market kalau lagi tenang, Anda mau trading kena floating nggak masalah. Tapi kalau sudah badai, kayak sekarang, ini badai nih. Badai itu. Ya, saya tunjukin ya badai. Ini badai. Gold, salah satunya gold ya. Kalau goldnya lagi sideway atau tenang, ini saya langsung praktekin ya, supaya teman-teman punya gambaran ya. Ini Anda floating salah pun nggak masalah, harga balik lagi ke tengah, ataupun ke atas ke bawah. Anda misalnya salah sell, ada sell di sini misalnya. Sell di bawah, di sini sellnya. Oke, sellnya di sini. Lalu harga terbang floating dong, ya nggak masalah, karena sideway kan. Profit lagi, asal nunggu aja. Tapi kalau sudah kena badai, seperti minggu lalu, sudah mulai atau Senin ini, kena badai dari hari ini ya, dari tanggal 5 ya, tanggal 5, 6, 7, 8 sampai sekarang, ini badai ini, udah ini mulai badai, karena sudah mulai terjun lagi ke bawah. Anda punya buy di sini kena floating, tinggal hitung-hitungan aja, margin call atau enggak. Ini salah satu kenapa orang margin call. Ya karena buy di sini, di hold, lalu terjun terus tanpa memperhitungkan money management, ataupun keuangan, ataupun lotnya atau equity-nya, sehingga harga tergerus terus. Equity dia tergerus, berkurang. Nah, itu membuat orang kalah besar. Begitu ya. 17? Oke, lanjut ya. Nanti kita bahas bertahap. Silahkan jika ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Inilah kadang-kadang suka salah di sini prediksinya ya. Nah, jangan seperti ini. Trader maunya dari biasa-biasa aja, kumpulin duit di compound. Saya begitu caranya. Modal saya pertama cuma 500 sampai 700 juta. Lalu sekarang target saya dapat 3M atau sampai 5M dengan waktu 6 bulan sampai 9 bulan ke depan. Kenapa? Saya compound. Profit saya compound. Saya nggak ambil, tapi saya kumpulin lagi, saya bikin account baru lagi dengan konsisten lot, supaya tujuannya adalah dana saya makin besar, lot saya semakin nggak aneh-aneh, nggak gila-gilaan, risikonya kecil, profitnya moderate. Bukan sebalikannya. Dari modal besar, tiba-tiba jeblok. Karena sering loss. Akhirnya kalah atau rugi, akhirnya jadi ya amit-amit lah. Jangan sampai seperti yang di bawah. Nah, itulah tujuan kita trading kan. Tapi kalau tujuan kita untuk begini ya, nggak usah ikut kelas. Itu Anda udah cacing naga. Ya, tapi kalau tujuannya ingin menjadi profit konsisten dari orang yang biasa menjadi sesuatu memegang dana besar ataupun kelola dana besar, hedge fund gitu ya, maka harus latihan konsisten profit. Karena lawan kita bukan trader, lawan kita bukan broker, lawan kita bukan market maker, tapi lawan kita adalah diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu yang jago trading, mungkin lawannya adalah tangan gatel kalau nggak trading. Equity saya masih bersih Pak Jo, saya gatel kalau nggak ada posisi. Itu salah menurut saya. Karena itu yang bikin kita jadi salah posisi, akibatnya salah entry, kena floating. Kena floating, nungguin itu bisa berbulan-bulan. Dan pengalaman saya setelah saya menemukan rahasia trading secara sukses setiap hari profit gitu ya, kita akan tidur tenang jika kondisi kita tidak ada floating. Mau rugi, mau untung, di hari itu kita close misalnya gitu. Ataupun tahan 2 hari lah maksimal. Kalau enggak ya tutup aja udah.
Karena semakin besar floatingan kita, semakin kita nggak bisa beranalisa secara secara objektif. Kita selalu mikirnya subjektif. Aduh, saya ada buy di bawah misalnya gitu ya. Saya akan selalu mencari cara cocok logi, ilmu cocok logi. Oh, gold harusnya terbang nih karena udah di bawah nih. Padahal nggak ada yang tahu di bawah atau di atas. Ibaratnya nggak ada yang tahu itu kapan dia di lembah, kapan di pucuk. Ya, ilmu sniper saya itulah selalu sell di atas, buy di bawah. Tapi tergantung TF berapa, begitu ya. Tapi kalau kita selalu merasa saya gatel tangan, akhirnya kita salah posisi, akhirnya kita kena floating. Paling enak setelah saya mengalami itu, dan kita pun fresh tradingnya, kalau kita memang floatingnya sedikit, sedikit floating minusnya sedikit, di bawah 5% aja. Itu udah aman di bawah 5%. Karena dari 5 ke 10 itu cepat sekali. Floating 5% menjadi 10% itu cepat sekali. Kalau gold. Karena gold berbeda sama Euro USD. Nah, ini dia. Bapak Ibu trading di mana? Tadi saya tanya kan, pertanyaan saya kan ada di atas nih. Anda trading di mana? Di pair apa? Kalau pairnya Euro USD, Anda tunggu puluhan tahun atau tahunan lah, baru bisa profit besar. Karena sekali gerak cuma 60 pips, 80 pips. Oke, kalau kena floating pun hati-hati. Dia tuh Euro USD itu killing me softly. Artinya bunuh kita pelan-pelan. Kita punya sell di atas, contoh. Kita punya sell di atas, kena salah posisi ini. Sell di sini. Kita pikir bakal naik lah, karena udah kena resistance lah, atau kena support lah, atau kena Fibonacci lah, kena moving average lah, kena stochastic, RSI, bla 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 lah gitu misalnya ya. Tapi dia pelan-pelan turun, naik sedikit turun tuh kapan ini? Bisa 2 tahun, 3 tahun baru balik lagi. Nah, siklus selalu bilang 2 tahun sampai 3 tahun sekali. Jadi apakah Anda tahan 2 tahun ini? Belum lagi kena swap. Biaya inap. Berapa besar? Berapa besar itu biaya inap? Sehingga kalau USD Anda mengharapkan profit 1% sehari, itu agak susah. Karena kalau gerak cuma 60 pip, 50 pip, 70 pip itu susah sekali. Belum lagi kena spread. Ya kan? Belum lagi kena komisi kalau ada komisi. Sehingga trading di Euro USD itu berbeda sama trading di GBP USD. Ya. Apalagi Euro USD JPY, ya, USD JPY kita tunjukin USD JPY yang baru saja ditembak dan meninggal ya PM-nya. Kasihan sekali ya. Nih ya. Nah, ini dia. UJ itu terbang terus. Kenapa? Karena USD-nya menguat. Kenapa USD menguat? Gara-gara The Fed naikin suku bunga. JPY-nya gimana? Nggak kuat dia untuk melawan USD. Nah, kalau begini, kita mesti perhatikan juga. Trading di sini, Anda punya sell di bawah sini, nangis. Nunggu berapa tahun lagi? Ini D1 loh. Anda sell di sini, nunggu berapa tahun? Pak Jo, saya berharap USD JPY bisa turun, Pak Jo. Ya, tunggu sampai kapan? Bisa 2 tahun, setahun, 6 bulan? Karena untuk menjadi kembali ke harga 113, dari UJ ini 136, itu mesti hati-hati nunggunya lama. Nah, ini namanya market maker nih. Nih saya jelasin sedikit ya. Ini namanya market maker punya aba-aba. Kumpulin. Smart money namanya. Lalu tiba-tiba terbang. Nah, ini dia. Ini cara market maker trading. Ya, ini secara dari satu ya. Kalau mau kecil lagi bisa. Cari lagi polanya. Karena setiap TF itu mempunyai pola yang berbeda-beda, patternnya beda-beda. Nah, ini namanya sifat daripada market maker. Market maker nggak langsung turun. Ini uji akan naik terus. Sampai kapan? Sampai ada ketemu pola reversal. Pola reversal baru uji turun. Turunnya pun bisa gila-gilaan lagi, bisa balik lagi ke sini. Mungkin, nggak ada yang tahu. Ada lagi pola-pola lagi, ada lagi ilmunya untuk bisa menahan ataupun menganalisa kapan dia terjunnya lagi. Tapi apa kalau dalam waktu cepat? Enggak. UJ nggak mungkin tuh minggu depan terjun bebas. Nggak mungkin, walaupun PM-nya sekarang kena tembak atau ganti presiden, atau ganti apa gitu, Perdana Menteri, segala macam, belum tentu bisa langsung terjun. Karena USD-nya menguat. Sampai kapan USD menguat? Sampai, gosipnya kan sampai resesi kan. Kalau resesinya jebol ya berarti USD-nya melemah. Nah, itu mungkin akan reversal. Mungkin, nggak ada yang tahu. Kalau JPY-nya menguat. Tapi kalau JPY lemah juga, ya sideways lah. Itulah pola-pola yang kita harus pelajari dalam suatu pair.
Jadi kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang sering mengalami bingung analisanya, Pak Joseph, USD CPY gimana nih? USD CAD gimana nih? Begitu ya. Setiap pair itu memiliki karakter ataupun pola yang khusus dan nggak bisa sama. Jadi satu teknik tidak bisa digunakan di semua pair. Saya seringkali cerita di grup saya juga waktu seringkali saya ada Zoom bersama. Euro GBP. Euro GBP artinya apa? Euro dengan GBP. Euro dengan pound sterling. Ini artinya apa? Ini artinya saling berlawanan walaupun sama-sama Eropa. Begitu ya. Kalau euro menguat, GBP melemah, berarti euronya EG-nya naik. Dan sebaliknya kalau euro melemah, GBP-nya naik, ya naik atau melemah gitu loh. Salah satu kita mesti analisa. Tapi kalau kita perhatikan, euro GBP itu secara pola adalah sideways. Ini singkat aja, saya belum bicara teknikal ya. Saya baru singkat aja ini, supaya teman-teman ngerti tujuan saya bicara itu seperti apa, seperti market maker yang sering melakukan trading, ataupun melakukan transaksi. Ini weekly loh. Jadi bayangkan dari bulan atau dari tahun 2016 sampai 2022, berapa tahun tuh? 6 tahun ya. Ya kan? 6 tahun, dia sideways terus. Anda mau sell dimanapun nggak masalah. Anda mau sell di atas, untung. Mau sell di bawah, untung. Mau buy di atas, nggak masalah. Tinggal tungguin aja kalau dana kuat, dia bakal balik ke atas. Karena belum bisa menjebol support resistance. Apa itu support resistance? Nah, mungkin kalau teman-teman belum ngerti, nanti di sesi khusus kita ada. Ya, kita ada jadwal. Nanti kalau sesuai dengan jadwal, kita ada namanya trading tools. Ataupun kita belajar juga tentang trading tools advance ataupun yang ini ada sesi-sesi berikutnya, ada sesi ketiga, sesi 4, sesi 5, sesi 6 kita akan pelajari semua. Jadi bertahap, nggak sekaligus karena susah sekali untuk dikebut dalam waktu 1 hari. Oke, kembali kepada EGP, Euro GBP. Euro GBP ini jangan berpikir, aduh Pak Jo susah sekali EGP ya. Padahal ini Euro GBP setahu saya itu favorit. Pair favorit ini, cross pair. Banyak yang trading di sini. Ya, tapi sekalinya terbang, udah tuh. Jangan harap dia bisa balik lagi. Someday itu bisa bertahun-tahun tuh. Anda punya Anda punya sell di sini udah nangis lah, siap-siap MC aja udah. Karena ini 2015. Sekarang 2022, 7 tahun, 8 tahun gitu ya. Masih ngegantung terus. Apakah sell bisa ke bawah? Belum tentu. Begitu loh. Nah, hal seperti inilah yang membuat kita harus sadar bahwa posisi kita di mana. Kalau udah salah posisi sekali, udah nggak ada obatnya. Anda mau puasa, doa puasa pun bakal nggak bisa balik karena bukan kita menggerakkan pasar, market maker yang menggerakkan pasar. Sehingga kalau gini apa kondisinya? Ya udahlah, siap terima kekalahan. Apakah Anda langsung seperti ini keluar daripada dari trading, dunia trading? Banyak yang keluar dari trading gara-gara cuman kalah sebentar. Saya bukan bilang saya nggak pernah margin call, saya pernah margin call. Tapi margin call saya itu terukur. Ya, saya kalah waktu $500 saya kalah. Tapi menang saya bisa ribuan dolar. Oke, saya pernah kalah $1.000. Itu pun gara-gara di broker lokal gitu ya. Lalu saya bisa sekarang covering 100% dalam waktu 2 bulan. Jadi maksud saya kita jangan sampai ibaratnya drakor ataupun lebay ataupun baper ataupun ya udah doomsday Pak Jo, saya udah kalah besar. Jangan panik. Saya pernah kalah 500 juta di tahun 2015 atau 2016 saya pernah kalah di Euro JPY. Saya pikir dengan modal besar saya bisa suntik top up, saya averaging bawah sell. Buy. Waktu itu Euro JPY lagi turun. Saya buy, kalah turun. Buy lagi kalah, buy lagi kalah, buy lagi. Oh, pokok total 200-300 habis. Di broker campur ada lokal sama luar itu. Nah, sejak 2016-2017 itu saya kapok udah nggak boleh MC lagi. Sehingga saya puter modal saya tambahin baru, fresh, dapat aman. Dan sekarang udah balik berkali-kali lipat. Nah, itulah cara kita dalam bertrading. Nah, sangat menarik sekali. Sebenarnya trading, kenapa saya mau trading? Ya, umur saya udah nggak muda lagi, saya udah di atas 40 tahun. Dan saya tuh pengen 50-60 tahun, saya bisa kerja di mana saja, bahkan saya mungkin akan pindah ke Melbourne someday. Saya udah bilang sama istri saya bilang saya akan pindah ke Melbourne, saya suka di Melbourne, di Australia. Saya trading di situ. Ya, dengan ada profit konsisten, sekarang saya bisa nabung, saya bisa compound, target saya 5M, kapital saya sendiri, uang sendiri ya. Sebulan sehari bisa dapat 50 juta. Ya, saya kira 20 juta deh. 20 juta sebulan berapa? 500 juta. Udah cukup lah. Nah, cukup.
tabungin, investasi, kemudian misalnya di saham juga bisa, atau properti dan segala macam. Pokoknya ada duit, kita bisa lah. Kenapa di trading? Karena trading itu sangat liquid. Ya, Anda bisa menang ratusan persen ataupun puluhan persen di forex. Tapi di saham susah sekali. Mesti nunggu lama. Ya, nah itu menariknya forex. Kenapa saya sangat full time di forex? Tapi bukan full time artinya dari pagi sampai malam saya jagain lilin. Itu salah. Ilmu ataupun ajaran yang bilang, kalau Anda mau scalping, Anda dari pagi sampai malam nungguin komputer. Itu salah. Itu orang bodoh. Menurut saya. Karena kalau market slow, ngapa kita tungguin? Contoh ya. Contoh deh, gampang deh. Gold yang sangat high volatile. Nih. Ini dari tanggal berapa? Dari tanggal 6 loh. Tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Dari 2 hari lalu, 3 hari lalu. Sideways gini, Anda mau nungguin apa? Mau subuh tungguin? Nggak mungkin bergerak harga sampai ratusan pip. Ya pasti mainnya sini-sini aja. Jadi ngapain tungguin chart di sini dari pagi sampai malam? Sorry, punggung sakit. Ya, akhirnya kita sia-sia di sini, wasting our time. Ada saatnya kita masuk. Makanya saya bilang kenapa kita mesti belajar seperti market maker. Kapan dia gerak, kapan dia nggak gerak. Kapan kita nungguin komputer, kapan nggak nungguin komputer. Kapan kita masuk, kapan kita jangan masuk. Jangan maksa masuk. Karena orang gatel. Ya, ini masuk. Ya, ini sideway, Anda mau apa juga sideway aja. Ini nggak sideway. Pola ini berbeda sama pola Euro GBP. Pola Euro GBP berbeda sama UCAT. UCAT berbeda sama GU. GU berbeda sama Euro USD. Dan seterusnya, apalagi kripto. Kripto saya cuan tuh. Ya, saya udah kasih di grup saya juga tuh. Besar itu. Saya dapatnya waktu itu 3 kali entry menang terus. Karena Bitcoin itu gampang, saya selalu ambil cari buy terus di bawah. Jangan pernah cari buy di atas. Itu orang bodoh cari buy di atas. Ya, jadi pola-polanya kita harus ngerti. Bitcoin pun sama. Dan segala macam. Nah, itulah kenapa kita membuat kelas belajar trading seperti market maker. Karena market maker itu yang paling menang terus. Dia yang gerakin market ya, kita follow dia. Jangan kita lawan arah. Kita lawan arah, artinya kita lawan market maker. Ya kita selalu kalah. Modal dia besar. Anda mau berdoa puasa pun nggak bisa. Cuman orang kadang-kadang gagal gara-gara nggak sabaran. Trading itu merupakan permainan waktu dan permainan menunggu. Orang yang sabar selalu mendapatkan uang dari orang yang nggak sabar. Orang yang nggak sabar selalu kalah, akhirnya rugi dananya pindah kepada orang yang sabar. Ya kan broker kan cuma pialang. Pialang itu artinya cuma calo. Broker itu menerima orderan. Misalnya contoh, Pak Danang buy. Misalnya Pak X sell ya. Antara dua dibandingin aja sama broker, ditungguin mana. Oh, si Danang kalah, si ini menang gitu. Bater-bater aja gitu loh. Dan nggak mungkin semuanya buy semua 1000 member buy semua kecuali robot trading yang scam. Karena brokernya abal-abal gitu ya. Brokernya dimanipulasi, harga pun dimanipulasi. Tapi kalau real broker, broker STP, dan syukur saya udah buktikan juga di Go Market ini, kadang-kadang saya nggak dapat harga. Karena harganya dilempar kepada market maker. Kalau ada broker yang bisa memakan semua orderan, misal contoh, kita harus selalu harganya dapat terus, kemungkinan besar broker itu adalah broker bandar. Tapi kalau broker sampai kita pernah nggak dapat, kesel juga sih kadang-kadang, saya mau beli gold lagi high volatile, lagi gerak, nggak dapat harganya. Berarti namanya dilempar ke market maker, ke liquidity provider istilahnya, atau big boys lah. Ya, jadi hati-hati juga berdalam trading. Kalau modal besar, kalau modal kecil sih nggak apa-apa lah. Mau broker bandar, broker nggak bandar, masa bodoh lah, karena kecil. Tapi kalau besar risikonya. Makanya saya bilang juga sama tim saya mau main di Saxo Bank mungkin nantinya. Kalau modal saya udah besar. Ya kan? Jadi ya ibaratnya ini kita lagi nabung lah, nabung, profit nanti saya pindah kepada Saxo Bank ataupun bikin PT sendiri. Begitu ya. Ya karena menurut saya, wah ternyata market itu enak sekali kalau kita udah ngerti. Lanjut ya. Sampai sini ada mau tanya? Kita punya waktu 40 menit. Sebentar lagi kita akan akhiri sebelum sesi tanya jawab. Ya. Jadi technical, kita akan mulai technical di minggu sesi berikutnya. Ya mungkin dalam bulan ini juga kalau sempat, daripada Go Market punya tim dalam memprovide ataupun sebagai penyedia kelas ini. Bahkan secepatnya sih saya berharap bisa kita mengalami ataupun mendapatkan sesi keduanya lagi supaya saya bisa mengajarkan pola-polanya, nanti kan jelasan di sesi kedua. Nah, hari ini saya nggak mau terlalu banyak karena saya mau jelaskan technical sedikit, tapi yang lebih banyak adalah sebenarnya kita mengerti dulu market maker itu seperti apa. Tadi saya bilang ya, market maker itu seperti ini. Dia nunggu
Udah cukup banyak penumpang, baru busnya jalan. Jelas ya, ini salah satu ilmu daripada Dow Theory, Charles Dow. Ya, sampai kapan? Sampai udah mentok, dia akan membentuk pola-pola yang akan pasti terjun. Ya, kita lihat, kita backtest. Oke, ini kurang banyak. Coba saya cari di Trading View sebentar. Iya, ini contoh yang gampang dulu deh ya, yang gampang dulu misalnya contoh teknikal sedikit ya, belum sampai masuk belajar, ini baru brainstorm dulu, karena kelas masih pertama, jangan sampai terlalu berat juga, kasihan juga yang belum mengerti, ya khususnya newbie gak kasihan juga, takutnya bingung. Intinya gini, market maker itu selalu menunggu sampai muatan lengkap baru dia jalan, kalau belum banyak dia nggak mau jalan. Ya contoh ya, yang paling gampang kita perhatikan, contoh misalnya Euro USD misalnya. Kita cari dulu polanya. Nah, ini ya pola Euro USD. Euro USD itu, seperti saya bilang itu pair yang merupakan pergerakannya sangat slow, pelan, sehingga ini kadang-kadang nggak bikin orang jantungan. Trader-trader itu kalau kena floating, oh baru floating $2, oh baru floating $10, oh floating $50, oh floating $100, udah $1.000 tiba-tiba gitu ya. Karena dia tuh sekali terjun, koreksinya itu lama. Ya sekali terjun, dia tuh nggak langsung, contohnya, ini kan turun nih. Kita kan berharap begini dong. Nah, begitu daya istilahnya ya. Ini nggak terjadi nih di sini. Yang terjadi apa? Terjunnya makin dalam. Mana koreksinya? Nggak ada koreksi-koreksi nih. Sedikit. Terjun lagi. Mana koreksinya sedikit? Jadi kalau kita buy di sini atau buy di sini, udah nangis. Dari tahun 2021. Bulan Juni, setahun. Nggak balik-balik harga. Kalau menurut ilmu Dow Theory, siklusnya 2 tahunan. Jadi antara naik, turun, ya, sampai dia naik lagi, itu dari sini ke sini 2 tahun. Ini bisa dibilang 2 tahun juga, ini 2 tahun juga. 2 tahun naik, 2 tahun turun. Penasaran? Ya, saya singkat aja sedikit supaya teman-teman punya gambaran. Yang mungkin udah tahu boleh, bagus, tapi yang belum tahu saya akan tunjukin juga sedikit. Ya, saya sekarang udah tradingnya selalu di gold. Ya, karena gold itu merupakan money machine. Saya tuh udah nggak mau trading lagi di Euro USD. Ya, artinya kenapa? Karena saya ingin cepat dapat profit lah. Jadi nunggunya pun nggak terlalu lama. Oke, sebentar ya saya tunjukin polanya si gold. Ya, ini siklus nih. Jangan Anda perhatikan ya. Naik, turun, naik. Kemana dia sekarang? Kemana? Turun. Turun dalam atau enggak? Enggak langsung. Mungkin naik dulu segini, atau mungkin dia naik lagi ke atas. Itu nanti pola kita belum belajar. Tapi kalau kita belajar siklus daripada harga, kita perhatikan ya. Ini bulan apa? Agustus bulan 2009. Naik 2011, 2 tahun dong. Ya. 2011 turun menjadi 2015, 4 tahun lebih. Hampir 3 tahun lebih, 4 tahun lah gitu. Dari sini 2015 naik lagi ke sini 2020, 5 tahun. Bayangin ini nggak pasti, ini jadi selalu ini bisa 2 tahunan, ini bisa 3 tahunan, di sini bisa 4 tahun sampai 5 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, gold sampai terjun ke berapa? Apakah gold akan menjadi terjun ke sini? Karena gold itu merupakan favorit. Nah, saya tuh pesimis gold akan terjun dalam. Ya, karena kalau melihat polanya itu masih strong uptrend, sehingga dia akan mungkin saya menganalisa secara long term, gold itu mungkin akan tembus ke all time high lagi. Hati-hati nih. Orang bilang, oh gold bakal terjun karena naik suku bunga. Ya mungkin, tapi dia nggak mungkin dalam terjunnya. Gitu, karena secara teknikal berbeda sama fundamental. Nah, itu nanti kita bahas di dalam teknikal ya. Oke, itu siklus aja. Ya, sekilas saya bahas tentang siklus, tapi detailnya nanti kita bahas di dalam
sesi-sesi berikutnya. Ya, kenapa saya selalu mencari buy di gold? Karena saya merasa analisa saya gold itu masih kuat uptrend ya, walaupun sekarang koreksi. Ya, jadi mungkin sebelum 20 mungkin yang turun, mungkin kita yang tahu. Karena market maker, sekali lagi, kita bukan ikan paus, kita cuma ikan belibis, ataupun ikan teri, ya, yang cuma retail trader, tapi bukan kita penggerak market. Kita hanya follow the market, follow the price. Makanya teknik kita merupakan price action. Kita nggak jual indikator, kita nggak pakai indikator, kita benar-benar murni menggunakan candlestick. Candlestick itu sangat sakti dan sangat duluan dibanding moving average, dibanding stokastik, dibanding pun semua indikator. Karena indikator itu adalah untuk masa lalu. Sedangkan kalau di masa depan, yang paling cepat itu adalah di price action. Jadi kita selalu belajar di price action, apalagi supply and demand. Nah, itu ilmu berbeda lagi tuh. Ya, ilmu berbeda. Ilmu supply demand itu sangat cocok di dunia trading. Supply demand sangat cocok di gold karena kan komoditas. Pembeli, penjual, penyedia, pemasok, pembeli juga, atau demand supply. Ya, artinya ada yang supply, ada yang menyediakan, ada yang demand, ada yang permintaan. Oke, saya rasa itu sesi kita di malam hari ini. Teknikalnya saya nggak banyak-banyak dulu, saya hanya brainstorm aja supaya teman ngerti. Oh ya, satu lagi saya lupa ya. Untuk teman-teman yang belum kenal saya selalu menggunakan ini dia, ya, money management saya. Money management itu sudah terbukti di segala macam situasi, mau perang dingin, perang dagang, perang Rusia, ya waktu zaman Mr. Trump kan perang dagang tuh dengan China. Terus kemarin Rusia dengan Ukraina, gold terbang ke 2075. Ini enggak MC. Asal menggunakan money management yang benar. Contoh misalnya 1500, 0,01 pajak, 0,01 kapan kayaknya? Jangan meremehkan 0,01. Dengan 0,01 lot, kita itu bisa kaya. Asal sabar, kumpulin compound, naik, modal gede 3.000, naik 0,02. Gak bisa 0,01 dapat jutaan dolar, nggak mungkin. Itu bohong sekali. Ya, makanya tujuan kita apa? Mau gambling kah? Saya lupa tadi saya tanya. Tujuan kita mau apa? Mana dia nih? Tujuan kita mau apa? Ini dia. Mau gambling atau mau trading? Kalau mau gambling, nggak usah belajar. Udah, cap-cip aja. Ya, asal siap-siap aja. Banyak yang gambling, menang hari ini, menang besok, jadi dihitung probabilitas. 10 kali menang, masih 10 kali MC, 5 kali profit, sekali profit bisa 5 kali lipat. Boleh nggak? Boleh. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar dalam dunia trading. Tapi kalau saya, karena konservatif ya, karena saya harus menjaga, saya punya target. Konsisten profit, 10-20% sebulan. Harus konsisten trading, bukan gambling. Sehingga akibatnya apa? Money management ini saya gunakan untuk selalu saya pakai terus. Dan sekarang saya ada account PAM, ada account copy trade, ada account signal, semua saya pakai menggunakan money management seperti ini. Dan tenang aja, kena floating nggak apa-apa. Namanya kan bisa aja nggak, makanya saya bilang kita bukannya super menang dewa, ya begitu ya. Jadi mungkin kita akan salah. Tapi sekali salah kita bagaimana kondisi kita. Jangan sampai kita merasa, waduh panik, cut loss, stop loss. Ada juga orang nggak ada stop loss kan. Nah, saya itu berbeda ilmu sama yang lain-lain. Saya itu jarang sekali pakai stop loss. Kecuali memang marketnya lagi berbahaya, saya pasang stop loss. Tapi kalau masih aman, manajemen kuat, saya masih merasa harga masih uptrend, saya nggak pasang stop loss. Cut loss saya manual. Begitu intinya. Atau saya locking. Itu kelas advance, berbeda lagi. Jadi jangan diikutin. Makanya saya bilang, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah dalam dunia trading. Anda boleh pakai stop loss, Anda boleh nggak pakai stop loss. Ada ilmu yang pakai stop loss. Ada ilmu yang jangan pakai stop loss. Nah, itu setiap orang berbeda-beda. Jangan, nggak boleh kita, kalau nggak pakai stop loss itu guru sesat. Kalau pakai stop loss guru IB gitu misalnya. Jangan, ya salah. Semua nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semua kembali kepada trader masing-masing, ataupun kekuatan, ataupun kesiapan dana daripada kita. Ataupun siap nggak kita menanggung resikonya. Begitu. Kalau nggak sanggup ya jangan trading. Ada orang modal $100 mau menang ribuan dolar dalam sebulan. Boleh nggak? Bisa. Bisa, banyak yang begitu. Tapi nggak risikonya margin call. Nah, saya tuh nggak biasa dengan margin call. Kalau sekali saya kalah margin call, ngedrop. Jadi saya berusaha jangan sampai margin call. Ada orang yang biasa, Jo, gue main MC, Jo. Nggak masalah. Besok gue hajar lagi. Gue depo lagi. Dia udah biasa begitu. Jadi mentalnya udah biasa margin call.
Tapi kalau sebagai saya sebagai yang mengalami atau ingin mendapatkan suatu hal seperti hedge fund ataupun mengolah dana ataupun mengolah account dengan modal besar, saya nggak boleh menggunakan trading tersebut sebagai gambling. Ya syukur-syukur menang 1%, cukup sehari udah tutup. Jangan panas, komputer matiin, udah jangan trading. Besok cari, kalau nggak dapet ya udah jangan panas. 2 hari nggak dapet trading nggak masalah. Karena hitungan sebulan, jangan sampai dihitung setiap hari harus menang, 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 menang. Akhirnya Anda stres. Ya, oke. Saya rasa itu aja. Nah, silakan bagi yang bertanya, saya berikan ruang chat di chat. Silakan bertanya, apa juga boleh. Oke, tidak ada yang bertanya? Wah, ini sepertinya malu-malu bertanya ya. Oke, nggak masalah. Jika ada pertanyaan, monggo nanti bisa kontak account manager. Semoga di sesi berikutnya kita bisa dapat secepatnya lagi untuk mengadakan sesi kedua. Nah, inilah mungkin saya akan belajar atau mengajarkan kita tentang technical. Karena technical itu gampang dipelajari maksudnya. Tapi yang susah itu adalah mindset. Anda jago di technical, belum tentu Anda bisa menang ataupun profit. Bahkan Anda kecewa, akhirnya ganti teknik. Itu sering kejadian. Saya sering kali dulu ganti-ganti guru, semua guru mengecewakan. Kenapa? Karena saya mengejar kesempurnaan. Nggak ada yang sempurna. Ya, oke. Silakan Pak Wirawan, Pak Wahyu, Pak Tony, Pak Sam, Pak Riyandi, Pak Nicholas, Bu Heni, Pak Henry, Bu Hanina ya, Pak Danang, Pak Kokopen, Bilili, Bernadetta, Ame. Ya mungkin ada yang pecinta gold, ya sekilas saja. Gold mau kemana kah? Dikau gitu ya. Nah ini terjun lagi. Gold bagaimana? Gold masih sideways. Mau naik mau turun. Ini hari Jumat. Jangan entry. Kalau kita entry sekarang, kena swap atau kena tiba-tiba gap up atau gap down di hari Senin. Mungkin ya, atau pola-polanya nanti saya kan pelan-pelan saya ajarin ya ilmu-ilmu saya. Ada namanya kapan gold kapan harga naik, kapan harga turun, di hari apa jebakan, di hari apa sleepy dan segala macam. Banyak sekali jam terbang yang mungkin gara-gara jam terbang ya, mungkin kita harus belajar bertahap lah, nggak bisa sekaligus dalam waktu semalam ataupun sekali sesi. Orang mau cepet kan nggak bisa. Saya aja tuh sampai babak belur waktu belajar. Ya nggak bisa, sejago-jago kita, sepintar-pintar kita itu butuh pengalaman pribadi. Jadi nggak bisa tuh Anda lihat video saya, ini kan direkam nih. Ini direkam, mungkin pasang di YouTube, di post YouTube. Anda baca video saya 20 kali, 30 kali nggak mungkin bisa. Kalau tidak pernah dipraktekkan. Sehingga harus butuh mentoring nantinya. Mentoring itu lebih ke praktek, dites, benar atau enggak, salah di mana, segala macam. Karena kalau melihat gini gampang. Pas praktek susah. Ya dulu murid-murid saya itu saya ajarin, Anda harus bisa menganalisa. Minggu depan ya, minggu depan kita minggu depan. Sesi kedua. Ya, sesi kedua nanti akan saya jelasin kapan kita harus baca marketnya seperti apa. Dalam waktu hitungan detik, 3 detik, maksimal 5 detik, Anda tahu ini mana, ini kemana, ini apa, ini apa, ini apa. Kalau Anda salah analisa, pasti salah entry. Kalau salah entry, pasti actionnya salah. Action salah artinya apa? Artinya mungkin kemungkinan besar kena floating minus. Kena floating minus apa? Mungkin bisa rugi kalau di cut loss atau kena SL. Sehingga kita harus analisanya seperti apa, masuknya di mana, mau ikut market atau lawan market. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Anda follow the trend, boleh. Tapi kalau market lagi sideways, Anda follow the trend, babak belur. Kayak begini, follow the trend. Trend apa orang trend sideways? Ya, ada juga yang buy di lembah, sell di pucuk. Kayak saya gitu ya. Ya cari di lembahnya di mana, cari di pucuknya mana. Buy di mana, sell di mana. Ya, siap nggak begitu misalnya? Nggak siap. Oh, Pak Jo, saya takut kalau floating ya. Jangan ambil pucuk di lembah, jangan. Karena ini lawan arah. Tapi kalau Anda mau tenang-tenang aja, follow the trend. Tapi follow the trend, 80% marketnya sideways. 20% baru trending. Jadi kalau Anda menungguin market sampai trending, Anda tradingnya cuma 20% kesempatannya. Itulah pola-pola yang kita harus pelajari. Nggak bisa setiap hari dapat, Pak Jo, saya mau follow the trend. Nggak bisa setiap hari dapat follow the trend. Kalau kayak gini, mana follow the trend nih contohnya. Ini ke sideways.
Tuh, Setway besar. Anda mau follow di mana? Berapa hari nih? Oke, ada lagi follow. Nah, ini follow deh tuh, ya kan? Ada lagi guru kan, follow the trend. Trend apa? Orang nggak ada trend, gitu ya. Ada lagi yang macam-macam mengajarin yang aneh-aneh gitu. Karena mereka ya mengejar supaya Anda trading. Kalau Anda trading, mereka dapat komisi dari IB. Ya saya nggak salahin IB ya, nggak. Memang begitu. Tapi kita mesti mengajarkan kepada member kita yang benar. Kalau memang jelek ya jelek, bagus-bagus. Nggak salah. Karena setiap orang mengejar tujuan masing-masing. Begitu ya. Nah ini Setway ini. Nah, ini saya bilang kan, market maker seperti ini gerakannya. Tuh, terbang dia. Lalu ada pola-polanya lagi. Dia akan menjadi reversal. Tuh, pola-polanya reversal. Gampang kalau baca market. Pak Jo ini kan gampang kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi susah. Memang benar. Karena trading itu nggak gampang. Kalau trading gampang, semua jadi trader. Nggak ada pilot, nggak ada dokter. Semua jadi trader aja. Dapat duit banyak, cepat. Begitu ya. Nah, jadi kapan gold akan terbang? Pola-polanya belum terbentuk reversal. Kalau gold akan terbang, dia menjadi reversal balik. Reversal up. Kapan pola-pola reversal? Nanti kita pelajari di sesi-sesi berikutnya. Sekarang gold kemana? Ya kita mesti tunggu aja, wait and see lah. Jangan mengejar dulu. Jangan mendahului market, gitu ya. Oke, saya rasa itu aja yang saya mau bahas di malam sesi hari ini. Silakan, nggak ada pertanyaan? So far saya lihat chat kosong. Silakan siapa aja boleh untuk memberikan pertanyaan. Bu Amei, Bu Berneta, Pak Billy. Ini ada pertanyaan ya, tapi saya bingung nih. Gimana caranya nih ya untuk menerima chattingan Bapak Ibu? Saya nggak bisa terima, nggak bisa lihat chattingannya. Ada tanda tanya sih, tapi ini nggak kelihatan pertanyaannya. Coba saya tes ya di chat ya. Tes. Panelis only dan organizer. Ya ini karena saya baru pertama kali pakai webinar. Dulu pernah pakai, tapi sekarang baru pakai lagi dulu sebelum pakai Zoom. Sehingga kadang-kadang saya perlu adaptasi lagi untuk menggunakan webinar ini. Monggo, kalau pertanyaan saya belum bisa membaca nih pertanyaannya nih. Di mana ya? Coba saya zoom. Halo. Coba saya nyalakan, nggak bisa juga. Ada Pak Wahyu bertanya nih, cuma saya nggak bisa lihat pertanyaan Pak Wahyu nih. Nanti di email aja ya kalau gitu ya. Terpaksa ya mau nggak mau ya, ini saya nggak bisa melihat nih karena saya punya chat nggak kebaca. Iya, tanda tanya doang ya, tapi nggak bisa menchatting ya. Bro Danang tidak ada di Q&A ya. Oh, saya nggak bisa membaca nih chattingan dari member. Ini peserta. Oke, nggak masalah ya. Nanti kita coba bisa tanya di grup ataupun tanya di account manager. Bisa kontak saya juga kalau butuh pertanyaan. Karena di saya chatnya organizer. Ya nggak bisa. Ya, nggak kebaca settingannya. Oke, ini cukup banyak hari ini yang join. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kita bertemu di sesi kedua. Kita akan coba belajar tentang technical sedikit-sedikit. Ya, bertahap ya. Jadi nggak sekaligus saya ajarin. Biar kita sama-sama mengerti cara untuk trading itu yang benar bagaimana. Supaya kita sama-sama mendapatkan profit konsisten setiap berapa periode. Kalau udah cukup profitnya, stop, jangan trading. Gampang yang ngomong ya, pas praktek susah. Benar. Pas praktek susah, tapi pas teori gampang. Makanya kita butuh sama-sama belajar. Ya, nanti mungkin di grup Go Market kalau ada signal bagus saya akan kasih juga ya. Jadi silakan join di dalam grup kalau ini nggak boleh. Ataupun nanti di dalam sesi belajar kita bisa sama-sama sharing analisa. Oke, saya rasa itu saja. Jika ada pertanyaan nanti monggo di email ataupun tanya di account manager masing-masing.
Saya Joteng mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di sesi kedua. Terima kasih. Selamat malam.